Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Yang teristimewa ananda kami siswa-siswi SMA Pertiwi 1 Padang. Jujur saya katakan, saya tidak menyangka begini cara pelaksanaan upacara di sini, dihadiri oleh seluruh peserta dengan khidmat, dengan tertib dan apresiasi kami untuk semua warga SMA Pertiwi 1 Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Perkenalkan, saya nama Firdaus SPDMM, kemudian sebagai Kepala Sekolah SMA Pertiwi 1 Padang. Mengenai pembelajaran di sekolah kita ini, sebetulnya ada 3 kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu adalah menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Nah, pembelajaran ini terstruktur, kemudian ada kurikulumnya, kemudian ada jadwalnya, kemudian juga ada gurunya yang masuk secara teratur. Kemudian yang kedua adalah kegiatan co-kurikuler. Nah, kegiatan co-kurikuler ini adalah penguatan daripada kegiatan intrakurikuler. Bisa saja gabungan dari beberapa buah mata pelajaran ini berupa penugasan-penugasan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, kreativitas serta potensi yang ada dalam diri siswa. Dan kegiatan ini di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan untuk kegiatan ekstrakurikuler sebagai ajang untuk menempa siswa di dalam mengembangkan bakat, potensinya, kemudian kreativitasnya, ada 23 kegiatan eskul yang ada di sekolah kita yang berjalan sampai saat ini. Tentu saja kita berharap dengan adanya kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler ini, siswa SMA Pertiwi 1 Padang terbekali dengan kegiatan-kegiatan ini sehingga menjadikan manusia-manusia atau siswa-siswa yang siap untuk melanjutkan pendidikannya maupun ke dunia kerja nantinya. Keberhasilan siswa, keberhasilan sekolah tentu tidak lepas dari visi dan misi sekolah. Di mana visi sekolah itu adalah berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peduli lingkungan, berjiwa Pancasila, serta berbudaya
alam Minangkabau yang dilandasi iman dan takwa. Itulah visi sekolah kita. Dan apapun kegiatan-kegiatan di sekolah tentu mengacu kepada visi dan misi yang ada di sekolah. Itulah yang kita terapkan selama ini. Sesuai dengan visi sekolah kita, di mana sekolah kita adalah berwawasan lingkungan. Makanya dengan misi itu lahirlah sebuah kegiatan-kegiatan berikutnya, di mana peduli lingkungan itu memang mempengaruhi setiap aspek dan perilaku siswa, guru, kemudian maupun karyawan yang ada di sekolah kita. Dan kita sudah berusaha ya mengaplikasikan visi dan misi itu dalam bentuk kerja nyata, sehingga sekolah kita pada saat ini diawali dengan lolosnya kita sebagai Sekolah Adiwiyata Kota Padang, kemudian lolos lagi sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, dan terakhir kemarin sekolah kita lolos sebagai Adiwiyata tingkat nasional. Sekarang kita pemegang sertifikat Adiwiyata nasional. Dan ini tentu tidak terlepas daripada kerjasama kita semuanya, dari guru-guru, kemudian karyawan, apalagi seluruh siswa yang sangat antusias bagaimana program-program dan visi misi sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah, guru, karyawan, apalagi siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya yang telah berpartisipasi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah ini, sehingga sampai saat ini sekolah kita adalah pemegang sertifikat Adiwiyata nasional. Mengenai peraturan yang ada di sekolah kita, kesuksesan itu ya tergantung adalah tentang kedisiplinan diri kita sendiri. Sehingga kita di gerbang sekolah kita ada semboyan yang kita tempelkan di sana, adalah disiplin pribadi itu adalah cermin kepribadian. Artinya keberhasilan itu tergantung daripada disiplin kita. Disiplin kita dengan waktu, disiplin kita berpakaian, kemudian disiplin kita segala sesuatunya. Nah, kalau itu memang sudah disiplin dan merupakan kepribadian kita, maka keberhasilan itu akan datang sendirinya. Kemudian mengenai disiplin, walaupun kita sekolahnya swasta, mungkin siswa juga bertanya, kenapa disiplin kita ini terlampau disiplin gitu ya, sekolah kita. Dan memang ini satu-satunya memang selain dari banyaknya kegiatan, kemudian disiplin, dan ini adalah kunci keberhasilan. Bayangkan saja kalau tidak ada aturan yang mengikat jam berapa siswa datang, bagaimana tata tertib berpakaian, tentulah tidak teratur jadinya. Nah, kalau memang sudah merupakan kepribadian kita, disiplin itu sudah ada dan melekat dalam diri kita, insya Allah keberhasilan itu akan datang sendirinya. Itu yang kita terapkan di sekolah kita. Harapan Bapak untuk yang kelas 12, ya sebagai guru, sebagai pimpinan sekolah, sebetulnya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh sekolah. Ada 4 tingkatan sebetulnya. Pertama, siswa datang ke sekolah ini dari tamat SMP kemudian masuk ke SMA, itu kita sebut dia itu adalah sebagai input. Nah, siswa masuk ke sekolah ini, nah itulah input pertama kita. Dengan adanya input ini, kemudian dengan kurikulum yang ada, kemudian kita lakukan 3 kegiatan tadi, ada namanya intrakurikuler, co-kurikuler, kemudian namanya ekstrakurikuler. Kemudian terjadilah namanya processing, yaitu proses pembelajaran. Dengan adanya proses pembelajaran, maka lahirlah nanti yang namanya output. Nah, artinya siswa tamat. Kemudian dengan proses yang dilakukan oleh sekolah, kemudian siswa tamat, kemudian dia mungkin memasuki dunia pendidikan lanjutan, mungkin juga dia memasuki lapangan pekerjaan. Nah, kemudian datang lagi nanti dalam bentuk outcome.
Nah, outcome ini adalah kita berharap anak-anak ini nanti berhasil dimanapun dia berada. Berhasil di dalam bidang pekerjaan, berhasil di bidang kuliahnya, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian dia berkontribusi lagi ke sekolah yang kita sebut dengan outcome tadi. Mungkin dia menjadi alumni-alumni, pemikir-pemikir yang baik, dan memberikan itu untuk sekolah. Sehingga kontribusinya itu memberi wahana yang baik dan perkembangan berikutnya untuk sekolah. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita yang kelas 12. Makanya sekarang ini kita berharap, kalau tahun kemarin siswa kita diterima melalui jalur prestasi di perguruan tinggi negeri itu ada 11 orang, maka tahun ini kita berharap setidak-tidaknya minimal tidak kurang dari tahun kemarin. Tentu saja kita berharap bisa lebih hendaknya. Karena seluruh stakeholder ada di sekolah sudah berupaya, termasuk guru-guru, memberikan pembelajaran-pembelajaran dengan cara-cara terbaik. Telah memberikan pelayanan-pelayanan kepada siswa, memberikan pengarahan-pengarahan agar siswa nanti tamatnya nanti ya kalau sebisa-bisanya memang harus kuliah. Tapi kalau tidak kuliah, ya jangan menganggur. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu dan mengembangkan potensi diri kita sesuai dengan apa yang telah dipelajari di sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di mana telah terpupuk jiwanya, potensinya, minat dan bakatnya semasa di sekolah dan diterapkan nanti setelah tamat sekolah. Kemudian tambahnya adalah Bapak ingin menambahkan sedikit mengenai perilaku ya. Selama kita pembelajaran yang namanya interaksi antara siswa dan guru, ya mungkin saja terdapat ada salah pendapat, salah tanggapan, sengaja tidak sengaja. Ya wajarlah sebagai manusia biasa, kami pun guru-gurumu juga mengucapkan ya dan meminta juga maaf ya kalau pelayanan kami kepadamu tidak mengena atau kurang pada tempatnya. Kami atas nama guru mengucapkan dan meminta maaf kepadamu, sekaligus mengucapkan ya selamat kepadamu untuk menempuh hidup lebih baik lagi, selamat kepada kamu untuk mencapai karir yang lebih baik, tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya, dan ingat rendahkanlah hatimu dan jiwamu yang serendah-rendahnya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak kami kelas 12 yang tamat tahun ini. Semoga jangan lupakan sekolahmu. Ingat keberhasilanmu itu adalah berkat olahan dari tangan-tangan dingin guru-gurumu. Kemudian kami tetap menyayangimu dimanapun kamu berada. Jangan lupakan adik-adikmu juga, guru-gurumu juga, sekolahmu juga. Jadilah orang-orang yang berhasil, kemudian orang yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Ingat semua ini adalah pengorbanan orang tuamu. Hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Rawati. Saya sebagai wakil kesiswaan SMA Pertiwi 1 Padang. Harapan saya adalah keluar dari SMA Pertiwi 1 Padang ini lulus untuk masuk kuliah di mana saja. Harapan saya itu yang saya sangat harapkan. Apalagi siswa kita yang pintar, berusaha mencari universitas yang lebih bagus. Kalau siswa kita itu berhasil, guru-guru pun juga ikut bahagia. Jadi harapan saya untuk seluruh, tadi adalah untuk kelas 12, yang sekarang adalah untuk secara keseluruhan. Harapan saya adalah SMA Pertiwi 1 Padang makin maju, makin sukses dan makin jaya. Apalagi kalau sudah maju siswanya, tentu sekolahnya pun juga akan lebih maju. Apalagi sekolah kita adalah akreditasi A, adalah sekolah swasta yang banyak dikagumi oleh masyarakat.